Halo, apa kabar Pisces? Semoga dalam keadaan sehat, semesta senantiasa bersama kita semua. Kali ini aku mau reading untuk Pisces tentang energi, perasaan, dan pikiran dia. Atau dibalik ya, pikiran dan perasaan dia saat ini. Sekali lagi, ini sifatnya adalah general, tidak semua harus resonate. Ambil dari segi positifnya dan aku harap ini bisa bermanfaat buat kamu di luar sana. Kalau nggak resonate, jangan dipaksakan. Kamu bisa cek di videoku yang lain, sesuaikan dengan Samurai Sin dan Venus. Sekali lagi ini sifatnya bisa terbalik. Nah, terbalik ini maksudnya yang aku reading di sini ternyata aku tarik energinya mungkin si dia ini macam-macam, bisa gebetan kamu, bisa someone, atau bisa seseorang yang mungkin diam-diam suka sama kamu, mantan kamu, pasangan kamu, kita nggak pernah tahu di sini ya. Jadi memang tergantung dari tebaran yang ada di hadapan kita nanti ya. Dan sekali lagi untuk teman-teman, kalau nggak resonate jangan wah ini nggak mungkin. Bukan nggak mungkin, karena kita terhubung dengan seseorang yang berbeda-beda ya, latar belakang yang berbeda-beda, sifat yang berbeda-beda, memiliki ciri-ciri yang berbeda-beda. Nah ini ya, sekali lagi ambil dari positifnya. Oke. Oke, kita lihat dulu di sini. Worth waiting for. Waduh. Divine timing is at work in your love life. Menunggu. Aku nggak tahu dengan hadirnya worth waiting for ini bisa kamu atau dia menunggu time yang tepat, time yang pas. Tetapi ini bisa saja untuk teman-teman dengan hadirnya worth waiting for. Ada kesan dimana apakah aku harus menunggu atau tidak. Nah, ini bisa kamu, bisa dia, karena ini adalah kuncinya ya, kunci dari nanti tebaran di bawahnya. Maksud dari worth waiting for ini sendiri, ini menyatakan bahwa tentang segala sesuatu tentang menunggu. Apakah harus menunggu atau tidak, apakah dengan menunggu ini akan membuahkan hasil, apakah dengan menunggu begini, apakah menunggu dengan begini, atau tidak mau menunggu karena mungkin hasilnya tidak, soalnya udah kayak nggak mungkin, atau macam-macam ya. Intinya seperti itu. Kuncinya ini tentang waiting, worth waiting for. Untuk apa? Tujuan untuk menunggu ya. Atau memang di sini sebagian dari kalian atau dia ini menunggu time yang tepat, atau sudah tidak mau menunggu. Nah, ini salah satunya ya. Oke, aku mau cek dulu di sini tentang pikiran dia dulu ya. Apa sih yang dia pikirkan tentang kamu, tentang asmara, hubungan ya. Ini pokoknya banyak macam tentang asmara. Nah, oke. Perasaan dia terhadap kamu ya. Di sini kita lihat ada Four of Wands, Six Swords, ada the Moon, ada Eight of Cups. Apa yang dia rasakan? Bagaimana perasaan dia ya terhadap kamu Pisces? Ada King of Swords, ada Two of Pentacles, Six of Cups, ada Ten of Swords, The Tower. Kejadian signifikan. Ada suatu kejadian cukup signifikan dari situasi. Ada situasi, entah itu pikiran dia, perasaan dia, atau suatu kejadian dalam hubungan, kondisi ada di sekitar dia. Ini apapun, aku lihat ada momen tower.
Bisa saja momen tower ini menandakan tentang hubungan ini sudah berakhir. Ya. Momen tower ini juga bisa menandakan bahwa hubungan ini dalam fase dibangun kembali, atau ada keinginan dari salah satunya untuk membangun kembali hubungan yang sudah hancur. Atau bisa saja dengan hadirnya momen tower ini menandakan bagaimana kita tidak, atau dia ya, atau kamu, gimana sih ini bagi yang masih terhubung ya dengan seseorang, bagaimana sih hubungan ini nggak hancur, gimana sih hubungan ini tetap aman, gimana sih hubungan ini tidak mengalami yang namanya kegagalan. Jadi ini rebuild, jadi kayak membangun kembali. Jangan sampai apa yang sudah kemarin-kemarin terjadi, atau situasi dari teman-teman, dari orang-orang di sekitar dia atau kamu ini terjadi juga terhadap kamu. Ini hadir momen tower tidak harus negatif, ya. Tapi hadir momen tower ini bagaimana mencegah atau jangan sampai hubungan ini selesai. Jadi masih mampu gimana untuk bertahan. Tapi ada sebagian dari teman-teman juga mengalami hubungan ini hancur. Atau dengan hadirnya tower ini sendiri, mungkin bagi gebetan kamu sedang mengalami ya banyak masalah. Karena ada situasi kondisi yang cukup signifikan, banyak sekali perubahan mungkin dari dia, sikap dia yang mungkin di belakang dia karena ada situasi dan kondisi yang membuat dia kenapa berubah. Nah, kayak gitu ya. Nih. Di sini aku lihat ada Four of Wands. Oke, ngomong masalah Four of Wands di sini. Aku mau cek dulu. Karena ngomong masalah pikiran dia yang di atas, ini tentang nyaman dulu. Berarti intinya apa? Sebetulnya dia bisa memahami pola pikirmu, atau bahkan sebaliknya ya. Kamu tuh kayak kalian itu bisa saling memahami tentang pola pikir. Jadi kayak bisa saja kamu terhubung dengan seseorang yang mungkin saat ini satu tempat kerja, terhubung dengan orang yang satu lingkungan pekerjaan dengan kamu. Karena di sini aku lihat ada Four of Wands, ya. Atau saat ini memang kamu masih bersama dia, ya, walaupun sudah terputus tapi masih sering ketemu. Dengan hadirnya Four of Wands ini sendiri kayak kamu masih ada perasaan, atau dia ini masih ada perasaan kayak nyaman sama kamu. Nah, ini dia merasa pikiran ya, dengan hadirnya Four of Wands ini sebetulnya pikiran dia sama kamu ini, dia itu kayak seolah-olah ngerti tentang kamu. Pikiran apa sih yang menjadi pemikiran kamu, dia sebetulnya mengerti, tahu. Nah, karena bisa saja kalian ini memiliki tujuan yang sama, keinginan yang sama, hasrat yang sama, ya. Four of Wands. Dia merasa bahwa hanya kamu yang bisa memahami dia. Nah, hanya kamu yang tahu tentang dia. Hanya kamu yang tahu sifat baik buruknya dia. Di sini kalau aku lihat kalian cukup dekat. Ya, entah itu bagi yang sudah putus, mungkin yang kemarin-kemarin sempat kayak deket banget. Ya. Atau mungkin saja kamu sekarang terhubung dengan ya itu tadi, satu ruang lingkup, ruang kerja. Jadi jarak itu deket banget, ya. Satu kampus, satu sekolah atau apalah di sini ya. Satu rekan kerja. Jadi kayak seolah-olah kamu sama dia ini apa ya, kalau aku lihat saling membutuhkan satu sama lain. Nah, sebetulnya dia tuh membutuhkan kamu, ya. Di sini kalau aku lihat hanya kamu yang bisa memahami dia, hanya kamu yang bisa mengerti dia. Tuh ada Queen of Cups. Queen of Cups ini tentang bagaimana menjaga perasaan. Ya. Tetapi di sini aku lihat ada seseorang, ya, ada seseorang entah itu kamu yang harus dia jaga perasaannya. Dia nyaman sama kamu, tetapi ada situasi dan kondisi. Ini ada momen tower. Ada suatu kejadian cukup signifikan di mana dia harus menjaga perasaan orang lain, menjaga perasaan kamu, menjaga perasaan atau apalah di sini. Karena kita bisa ngomong terhubung dengan cinta segitiga. Kalau mau ada cinta segitiga, kalaupun tidak ada, kita nggak boleh kayak oh jangan-jangan nih dia ada cinta segitiga. Jangan.
Karena terkadang pikiran kita itu bisa menjadi bumerang untuk diri kita sendiri kalau belum menemukan buktinya. Nah, tapi kalau sudah teman-teman kan ada yang sudah ada buktinya nih, ini nggak masalah karena udah tahu, bener-bener udah tahu konkret bahwa ini ada cinta segitiga. Tetapi yang belum, lebih baik kita hindari itu dulu. Ya, ini sangat diharapkan untuk itu. Oke, kita waspada, tapi alangkah baiknya kita untuk menghindari hal-hal negatif dalam pikiran kita. Ya, dengan cara mungkin banyak sih ya, sebetulnya yang nggak bisa aku omongin satu persatu di sini. Di sini aku lihat ada seseorang yang ingin dia jaga, mungkin adalah perasaan kamu. Ya, nah, menunggu waktu yang tepat. Oke. Di sini aku lihat ada kondisi di mana ada Six of Swords. Apa ini Six of Swords? Di sini kalau aku lihat ada Seven Swords, pengkhianatan. Ya, ada suatu pengkhianatan di sini untuk Pisces. Atau bisa saja, ya, karena ini ngomong masalah cinta segitiga. Ini kalau masalah cinta segitiga ya. Untuk Pisces ini kalau aku lihat dia ini kayak, kalau ini bukan cinta segitiga, dia tuh kayak merasa bahwa ada seseorang yang berusaha untuk memecah belah kalian. Nah, ini dia. Kalau bukan cinta segitiga, ada seseorang yang berusaha untuk kayak memisahkan kalian, ya. Jadi mungkin orang ini baik di matamu, ya, entah itu teman atau siapapun. Di sini kita nggak bisa secara detail ya. Yang orang yang kamu anggap baik ternyata berniat untuk memisahkan kalian. Ini yang membuat dia harus pergi meninggalkan kamu. Atau di sini kalau memang ada cinta segitiga, aku lihat ya, dia mencoba untuk pergi dalam kehidupan kamu. Ada situasi di mana dia harus meninggalkan sesuatu yang tidak lagi baik untuk kehidupan yang lebih baik. Intinya seperti itu. Karena aku lihat ada Seven Swords, Six Swords. Mungkin dia tahu bahwa semua ini karena ada orang ketiga ya di antara kalian. Apapun itu kondisinya, mau cinta segitiga atau apa, mau gebetan yang mungkin tidak suka, banyak orang yang tidak suka dengan hubungan kalian, kedekatan kalian, akhirnya berusaha untuk dipisahkanlah kalian di sini. Ya, kalaupun ini bukan cinta segitiga, tapi kalau memang ini cinta segitiga, aku lihat salah satu dari kalian ada yang mengkhianati. Akhirnya dia pergi meninggalkan sesuatu yang tidak lagi baik. Nah, kemungkinan di sini salah satunya siapa aku nggak ngerti. Yang jelas di sini dia pergi. Ya, dia yang pergi atau kamu yang pergi. Nah, ini salah satunya pergi karena dia berpikir. Ini aku berpikir ya. Dia berpikir bahwa kalau ini diteruskan, ini bisa jadi sesuatu hal yang tidak baik. Nah, dia berpikir kalaupun ini diteruskan, ini adalah sesuatu yang tidak baik. Ada rasa ketakutan, persepsi-persepsi dalam pikirannya. Namun, aku lihat karena ada situasi dan kondisi yang ada orang yang di tengah kalian, dia mencoba untuk kehidupan dia yang baru. Karena dia berpikir bahwa dengan hadirnya The Moon, apa gua ini bisa sama dia, apakah mampu, atau dengan hadirnya The Moon ini udah muncul yang namanya ini jangan-jangan dia begini, jangan-jangan dia berubah, ada momen tower, ada kejadian cukup signifikan. Kalau memang ini tentang hubungan cinta segitiga, dia kayak berpikir bahwa apakah bisa kita, karena salah satu dari kita udah ada yang memiliki. Tetapi di sini aku lihat dia masih terkadang masih menginginkan komunikasi yang baik sama kamu. Terkadang di sini aku lihat dia masih menginginkan yang namanya hal baik terhadap kamu. Nah, ini. Tetapi dia di sini mencoba sedikit demi sedikit menjauh. Karena ada perasaan nih. Dia sedikit demi sedikit menjauh. Dia ingin sendiri. Dia ingin menghindar dulu. Ya, dia ingin menghindar dulu daripada ada situasi dan kondisi ini lebih buruk lagi.
karena ada justice. Dia berpikir kalaupun ini diteruskan nanti iya kalau hasilnya baik. Karena dia berpikir bahwa perbuatan baik hasilnya akan baik, tapi perbuatan buruk hasilnya akan buruk. Ini dia sedikit demi sedikit akan menjauhi itu. Ya. Di sini aku lihat ada King Swords. Perasaan dia telaah. Dia berpikir mencerna kembali. Dia mencoba memutuskan segala sesuatu. Mana yang baik buat kamu, mana yang baik buat dia. Nah, ya. Aku lihat di sini mungkin dia tidak menyadari kamu sedikit demi sedikit mundur dari dia. Ya. Dia tidak menyadari bahwa, atau bisa kamu ya, yang sedikit demi sedikit kamu tidak menyadari bahwa dia ternyata sudah menjauhi kamu sedikit demi sedikit. Karena tadi, ketidakstabilan dalam hubungan bisa, ketidakstabilan dalam pikiran dia bisa, ya. Karena dia ini kayak banyak hal yang harus dia pikirkan, mungkin tidak hanya kamu, mungkin ada pihak-pihak lain yang mencoba untuk kayak memisahkan kalian. Dia mencoba untuk menghindari itu. Iya, kalau dia yang kena sendiri, kalau kamu yang kena, bagaimana? Nah ini loh. Makanya dia memutuskan ini tidak semata-mata kayak emosional juga, ya. King of Swords, Knight of Cups. Dia hanya ingin mendapatkan apa yang dia inginkan saat ini. Kalaupun dia ingin mendapatkan sukses dalam hubungan, maka memang ini yang harus dia lakukan terlebih dahulu. Kalau memang ini yang dia ingin, kayak mungkin kondisi sekarang ini kayaknya belum tepat untuk dia masuk dalam kehidupan kamu, ya. Dia merasa seperti itu, ya. Tetapi dengan hadirnya word waiting for ini sendiri, kalau aku lihat dia masih menunggu waktu yang tepat untuk dia itu bisa kembali sama kamu. Makanya ini dia kayak menghindar dari kamu, dia menjauh dari kamu. Itu karena situasinya lagi nggak memungkinkan untuk kalian berdua dulu, untuk dia menyatakan perasaan, untuk dia masuk dalam kehidupan kamu kembali, atau apapun di sini, ya. Dia di sini aku lihat agak menghindar, ya. Karena aku ada Two of Pentacles, bingung. Di sini aku lihat dia sedang bingung, ya, dengan semua hal yang ada dalam pikiran dia, perasaan dia. Aku lihat dia mencoba untuk mencari pencerahan. Semoga apa yang dia mencoba kayak menjalani dulu apa yang ada. Karena dia berpikir pasti ada ujungnya nantinya. Nah, dia berpikir pasti ada ujungnya, tetapi di sisi lain dia merindukan kamu. Perasaan dia masih ada sama kamu. Terkadang dia ingin ngobrol, mungkin ingin ketemu, ingin enak seperti kayak dulu, ngomong enak, ngomong begini, ya. Aku lihat dengan hadirnya The Moon, ini bisa saja mungkin dia lagi deketin sama kamu ini, gebetan, ya. Tiba-tiba ini ada teman-teman, kalian pacaran ya, ini langsung rasa percaya diri dia ini kayak langsung luntur. Waduh, ini teman-teman pada tahu ini gimana ini. Aduh, jadi rasa percaya diri dia juga turun, ya. Nih. Makanya dia agak menghindar karena malu. Nanti kalau mungkin ada time yang pas, ada situasi yang tepat, mungkin dia di sini akan datang lagi. Nah, ini, ya. Di sini aku lihat mungkin kamu merasa bahwa ternyata dia orangnya nggak bisa dipercaya. Nah, ini loh, mungkin kamu berpikir seperti itu. Atau bahkan saat ini situasi lagi tidak mendukung, dan di sini dia lagi berusaha untuk herself, untuk dirinya sendiri, himself, herself, atau apapun, ya. Bagi kamu cowok, kalau pacar kamu atau gebetan kamu atau mantan kamu atau pasangan kamu ini Pisces, terus di sini aku lihat dia hanya mencoba untuk dirinya sendiri. Walaupun terkadang pikiran dia, perasaan dia masih terkenang sama kamu, kadang-kadang ada momen-momen dimana dia itu kayak enak ya dulu gue sama dia, kalau coba aja kejadian kayak nggak kayak gini, mungkin nggak seperti ini ceritanya. Coba aja kejadian nggak seperti ini, mungkin nggak seperti ini. Nah, ini loh. Tetapi bagi kamu cewek, kalau dia ini cowok, ya, dia di sini kayak hanya ingin berusaha untuk menunjukkan bahwa mungkin
Tidak saat ini, tapi suatu saat nanti dia akan datang dalam kehidupan kamu. Nah, ini loh. Aku lihat di sini dia sedang terpuruk ya keadaannya, pikirannya terutama. Pikiran, perasaan ini lagi terpuruk. Oke, ada Page of Swords. Ya, ada suatu kejadian, ada sesuatu berita, ada sesuatu yang tidak enak didengar. Ya, ini kayak dia tuh jaga jarak sama kamu, berhati-hati nih. Oh ya, ada situasi dan kondisi di mana kayak dia itu jaga jarak sama kamu, atau ada situasi dan kondisi dia kayak berhati-hati. Oke, jangan sampai ini kayak jadi bumerang. Nah, di sini aku lihat terkadang dia itu masih suka curi-curi pandang, masih suka kepoin kamu, suka tanya-tanya kepada orang-orang yang deket sama kamu. Terkadang dia itu masih suka lihat-lihat sosmed kamu, lihat-lihat readingan tarot. Nah, ini nggak ngerti ya, ini namanya masih kepo. Nah, karena apa? Di sini aku lihat dia mencoba untuk bangkit. Di sini kalau aku lihat walaupun dia jauh dari kamu, tapi aku lihat di sini dia cukup agak down juga ya. Karena merasa bahwa space untuk kalian berdua ini agak sudah ada kayak merasa dikekang ya. Jadi kayaknya kalau dia deket sama kamu nanti kayak gini, kalau dia sama kamu nanti seperti ini. Jadi kayak ada space-nya, kayak ada batas-batasannya. Nah, ini loh. Ya, dia merasa kayak kurang bebas kalau ngobrol sama kamu, dia kurang bebas untuk bicara sama kamu ya. Karena ada situasi dan kondisi yang ini tiba-tiba. Oke, jadi itu untuk pikiran dan perasaan dia buat kamu ya Pisces. Sekali lagi aku akhiri, kita bertemu lagi di sesi yang lain. Oke, see you next time.